Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian yang ada di rumah? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung. Belajar kali ini kalian akan ditemani oleh Kak Umu Fitroti Nursalihah dan Kak Ditya Anggrayani Rahayu dari Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Terapan Universitas Ahmad Dahlan. Sebelum kita mulai belajar, yuk sama-sama berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu 3.7 dan 4.7. 3.7 membuat generalisasi luas permukaan dan volume berbagai bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung, kerucut, dan bola. 4.7 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, tabung, kerucut, dan bola, serta gabungan beberapa ruang sisi lengkung. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, peserta didik atau kita mampu menentukan rumus luas permukaan bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Yang kedua, peserta didik atau kita mampu menentukan rumus volume bangun ruang sisi lengkung, seperti tabung, kerucut, dan bola. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan volume tabung, kerucut, dan bola. Tujuan yang terakhir, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan beberapa gabungan bangun ruang sisi lengkung. Pada video kali ini akan dibahas 3 bangun ruang, yaitu tabung, kerucut, dan juga bola. Tabung adalah bangun ruang yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi lingkaran tersebut. Dalam tabung terdapat tutup, selimut, dan juga alas. Simbol-simbol yang sering digunakan dalam tabung, R adalah jari-jari, D menunjukkan diameter atau 2 kali jari-jari, dan T sebagai tinggi tabung. Unsur-unsur tabung ada 3. Yang pertama, memiliki 3 sisi, yaitu alas, selimut tabung, dan juga tutup. Yang kedua, alas dan tutup tabung berbentuk lingkaran. Yang terakhir, selimut tabung berbentuk persegi panjang. Pada gambar berikut ditunjukkan jaring-jaring tabung. Dapat dilihat bahwa panjang persegi panjang merupakan keliling lingkaran alas maupun atas. Jadi, panjang persegi panjang selimut tabung memiliki rumus 2πr. Dan lebar dari persegi panjang selimut tabung itu sama dengan tinggi tabung, yaitu T. Sehingga didapatkan luas permukaan tabung terdiri dari luas selimut tabung dan luas alas dan luas atas. Luas selimut tabung sama dengan luas persegi panjang. Panjang kali lebar sama dengan keliling alas dikali tinggi, sehingga didapatkan rumus 2πrt. Dan luas permukaan tabung tadi adalah luas alas ditambah luas selimut ditambah luas tutup, sehingga luas alas berbentuk lingkaran sama dengan πr kuadrat ditambah luas selimut 2πrt dan πr kuadrat luas lingkaran tutup sama dengan 2πr kuadrat ditambah 2πrt sama dengan 2πr dikali r ditambah t. Kita masuk ke volume tabung. Volume tabung rumusnya luas alas kali tinggi. Seperti yang kita tahu, tabung memiliki luas berbentuk lingkaran dengan rumus πr kuadrat, sehingga kita dapatkan rumus volume tabung sama dengan πr kuadrat dikali t. Selanjutnya kita akan membahas bangun ruang yang kedua, yaitu kerucut. Kerucut itu apa sih? Kerucut adalah limas yang bidang alasnya itu berbentuk lingkaran dengan selimut yang mempunyai irisan dari lingkaran. Nah, dari gambar kerucut ini dapat dilihat bahwa kerucut itu mempunyai 2 sisi. Yang pertama yaitu sisi
alas yang berbentuk lingkaran, yaitu bagian yang diarsir. Dan yang kedua ada sisi lengkung yang disebut selimut, yaitu bagian ini yang tidak diarsir. Kemudian di dalam kerucut itu ada yang dinamakan jari-jari. Jari-jari adalah titik pusat O ke lingkaran. Di gambar ini jari-jarinya adalah ruas garis OP. Biasanya dinotasikan dengan huruf R kecil. Kemudian ada juga yang namanya diameter. Diameter adalah 2 kalinya jari-jari. Dalam hal ini diameter kerucutnya adalah ruas garis PR. Biasanya diameter ini dinotasikan dengan huruf D. Kemudian ada tinggi. Tinggi itu jarak dari titik puncak T ke pusat bidang alas O. Biasanya tinggi itu dinotasikan dengan huruf T kecil. Selanjutnya ada yang dinamakan garis pelukis. Garis pelukis yaitu garis-garis pada selimut kerucut yang ditarik dari titik puncak T ke titik pada lingkaran. Biasanya garis pelukis ini dinotasikan dengan huruf S. Unsur-unsur kerucut ada 4, yaitu yang pertama, kerucut itu memiliki 2 bidang sisi, yaitu sisi alas dan sisi lengkung yang disebut selimut. Kemudian yang kedua, sisi lengkung kerucut itu jika dibentangkan akan berbentuk juring lingkaran. Nanti akan kita bahas. Kemudian yang ketiga, kerucut itu memiliki garis pelukis yang menghubungkan titik puncak dengan rusuk alasnya. Kemudian yang keempat, antara jari-jari alas, tinggi, dan garis pelukis memiliki hubungan S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, kalau teman-teman ingat, ini adalah rumus Pythagoras. Misalnya nih, kita ingin mencari nilai S, maka dapat menggunakan rumus S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat. Jika kita mencari S, maka kuadratnya itu dipindah ruas, jadi S sama dengan akar R kuadrat ditambah T kuadrat. Kemudian, apabila kerucut itu dipotong menurut garis lengkung dan garis pelukisnya, maka akan diperoleh jaring-jaring kerucut seperti pada gambar yang kanan ya. Ini jaring-jaring kerucutnya dan yang dipotong di bagian sini. Jaring-jaring kerucut ini terdiri dari sebuah lingkaran yang merupakan alas kerucutnya dan sebuah juring lingkaran yang merupakan selimut kerucutnya. Ini lingkaran dan juring lingkaran. Selanjutnya mencari luas kerucut. Biasanya yang ditanyakan itu ada 2 ya teman-teman. Yang pertama yaitu luas selimut kerucut. Jadi selimutnya saja tanpa alas. Rumusnya itu Pi kali R kali T. Kemudian yang kedua itu luas permukaan kerucut yang sering disebut dengan luas kerucut. Rumusnya itu luas alas lingkaran ya, ditambah luas selimut. Luas alas lingkaran kan Pi R kuadrat. Kemudian ditambah luas selimutnya Pi RS. Jadi luas permukaan kerucut itu rumusnya Pi R dalam kurung R plus S. Sedangkan untuk mencari volume kerucut, rumusnya itu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Luas alas kan luas alas lingkaran ya yang dimaksud. Luas alasnya berarti Pi R kuadrat. Jadi rumus volume kerucut itu 1/3 dikali Pi R kuadrat dikali T. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu bangun ruang yang ketiga, bola. Bola merupakan bangun ruang yang berbentuk bulat sempurna yang tersusun dari tak hingga lingkaran. Jadi lingkarnya itu banyak yang mempunyai jari-jari lingkaran dan pusat lingkaran yang sama. Nah, ini adalah bentuk bola. Dalam bola itu ada yang dinamakan sisi. Sisi adalah titik yang memiliki jarak sama kepada titik pusat dan dinamakan sebagai selimut atau kulit bola. Jadi ini sisi bola. Kemudian ada juga yang namanya jari-jari. Jari-jari itu jarak dari titik pusat ke selimut atau kulit bolanya. Dalam hal ini, ruas garis OP adalah jari-jari bola. Biasanya jari-jari itu dinotasikan dengan R kecil. Kemudian ada juga yang namanya titik pusat. Titik pusat ini pas berada di tengah bola,
yaitu titik O di tengah-tengah bola. Unsur-unsur bola itu ada dua ya. Yang pertama itu bola tidak memiliki titik sudut. Kemudian yang kedua, bola itu hanya memiliki satu buah sisi lengkung. Untuk mencari luas bola, kita dapat menggunakan rumus 4πr² atau menggunakan rumus Pi kali D². Itu jika yang ditanyakan itu rumus luas bola, satu bola. Nah, gimana jika yang ditanyakan itu luas setengah bola? Nah, luas setengah bola itu pun ada dua macam. Yang pertama yaitu luas setengah bola terbuka atau luas setengah bola tertutup. Saya beri contoh, jika yang ditanyakan itu luas setengah bola terbuka, maka rumusnya yaitu 4πr² dibagi 2, yaitu 2πr². Sedangkan untuk mencari volume bola, kita memperoleh rumus 4/3 pi r pangkat 3. Nah, ketiga bangun ruang telah kita bahas, yaitu bangun ruang tabung, kerucut, dan bola. Kemudian kita ke menu selanjutnya, yaitu menu soal. Yang pertama, suatu tabung mempunyai jari-jari alas 6 cm dan tinggi 25 cm. Dengan menggunakan Pi-nya sama dengan 3,14, tentukanlah A. Luas selimut tabung, B. Luas permukaan tabung. Langsung saja kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama yaitu mencari luas selimut tabung. Kita menggunakan rumus 2πRT. Jadi, dari soal diketahui bahwa Pi-nya itu 3,14 dan R-nya itu 6 cm, T-nya itu 25 cm. Langsung saja kita masukin ke dalam rumus. Jadi, 2 dikali 3,14 dikali 6 dikali 25 memperoleh hasil 942 cm persegi. Itu luas selimut tabungnya. Kemudian yang kedua yaitu luas permukaan tabung. Kita menggunakan rumus 2 dikali Pi dikali R dikali dalam kurung R plus T sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 6 dikali 6 tambah 25 yaitu 31. Jadi luas permukaan tabungnya itu 1168,08 cm persegi. Kemudian kita ke soal nomor 2, yaitu berapa luas karton yang diperlukan untuk membuat tabung tertutup yang tingginya itu 20 cm dan luas alasnya itu 28 cm persegi. Langsung saja kita lihat penyelesaiannya. Jadi yang harus kita lakukan pertama kali yaitu mencari nilai jari-jari. Di soal kan kita diketahui luas alasnya, jadi luas alas sama dengan πr². Luas alasnya yaitu 28 sama dengan πr². 28 kita masukin nilai pi-nya, 28 sama dengan 3,14 dikali r². Kita pindah ruas 3,14 jadi r² sama dengan 28 per 3,14. R² sama dengan 1400 per 157. Jadi kita memperoleh nilai R yaitu R sama dengan akar 1400 per 157. Kemudian kita langsung mencari luas permukaan tabung menggunakan rumus 2πr dikali dalam kurung R plus T. Langsung saja kita masukin nilainya yaitu sama dengan 2 dikali Pi-nya 3,14 dikali R-nya akar 1400 per 157. Kemudian dikali dalam kurung akar 1400 per 157 ditambah 20. Ini hasilnya itu 22,98617. Jadi kita peroleh hasilnya itu 56 ditambah 8 akar 2198 atau setara dengan 431,06266.
Soal nomor 3 yaitu sebuah kerucut memiliki jari-jari alas 4 cm dan tingginya itu 12 cm. Yang ditanyakan itu berapa luas selimut kerucut dan berapa luas kerucut. Langsung saja penyelesaiannya. Yang pertama-tama harus kita lakukan yaitu mencari nilai garis pelukis ya, atau nilai S-nya. Jadi kita menggunakan Pythagoras. S sama dengan akar R kuadrat plus T kuadrat. R-nya 4, T-nya 12. Kita masukin saja, jadi S sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Sama dengan akar 16 ditambah 144. Sama dengan akar 160. Sama dengan 4 akar 10. Kemudian yang pertama mencari luas selimut kerucut. Menggunakan rumus Pi kali R kali S. Pi-nya 3,14, R-nya 4, dikali S-nya tadi 4 akar 10. Jadi memperoleh hasil 50,24 akar 10 cm persegi. Selanjutnya kita mencari luas kerucut. Menggunakan rumus Pi R dikali dalam kurung R plus S. Sama dengan Pi-nya 3,14 dikali 4 dikali dalam kurung 4 tambah 4 akar 10. Sama dengan 12,56 dikali 4 tambah 4 akar 10. Dan luas kerucut yang kita peroleh yaitu 20,24 ditambah 50,24 akar 10 cm persegi. Soal selanjutnya yaitu hitunglah volume kerucut dengan panjang jari-jari 7 cm dan tingginya itu 24 cm. Kita lihat penyelesaiannya. Volume kerucut rumusnya itu sepertiga dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Nah, di soal diketahui bahwa jari-jarinya itu 7 cm, jadi kita menggunakan Pi 22/7 dan diketahui juga tingginya itu 24 cm. Langsung saja kita masukin V sama dengan sepertiga dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 24. Jadi volume kerucutnya adalah 1232 cm kubik. Contoh soal berikutnya, atap gedung olahraga berbentuk belahan bola dengan panjang diameter 200 meter akan dicat dengan biaya Rp10.000 per meter kuadrat. Hitunglah biaya pengecatan keseluruhannya. Maka dari soal diketahui bahwa diameter bola sama dengan 200 meter dan kita peroleh bahwa jari-jari bola sama dengan 100 meter. Dari situ kita hitung luas setengah bola sama dengan 2 kali luas lingkaran sama dengan 2 dikali pi r kuadrat sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 100 dikali 100 sehingga kita dapatkan luas setengah bola sama dengan 62.800 persegi. Dari luas setengah bola tersebut kita cari total biaya pengecatannya adalah 10.000 dikali 62.800 persegi sehingga kita peroleh bahwa total biaya pengecatan untuk atap tersebut adalah 628 juta rupiah. Soal selanjutnya, hitunglah volume belahan bola padat jika diketahui jari-jari lingkarannya 14 cm. Kita lihat penyelesaiannya. Volume setengah bola itu setengah kali 4/3 pi r pangkat 3 sehingga kita peroleh bahwa setengah dikali 4/3 dikali 22/7 dikali 14 kali 14 kali 14 sama dengan setengah kali 34.496/3 sama dengan 17.248 dibagi 3, maka didapatkan bahwa volume setengah bola tersebut adalah 5.749,5
cm kubik. Kita masuk ke contoh soal terakhir, mungkin adik-adik bisa langsung mencobanya di rumah. Suatu bandul timah dibentuk dari kerucut dan setengah bola dengan alas saling berhimpit berjari-jari 10 cm. Jika tinggi kerucut tersebut adalah 25 cm, hitunglah luas permukaan bandul tersebut. Seperti yang adik-adik lihat, tim bandul timah itu terdiri dari kerucut dan setengah bola seperti yang ada di gambar. Kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama, karena kita ingin mencari luas selimut kerucut, maka kita harus mencari nilai S. Nilai S ini didapat dengan rumus akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat, sehingga kita dapatkan bahwa nilai S sendiri adalah 5 akar 29 cm. Setelah kita mencari nilai S, kita mencari nilai atau luas dari selimut kerucut. Rumus selimut kerucut sendiri adalah PRS, sehingga 3,14 dikali 10 jari-jari lingkaran alas kerucut dikali S, yaitu 5 akar 29 cm, dan kita dapatkan bahwa luas selimut kerucut adalah 157 akar 29 cm persegi. Setelah kita dapatkan luas selimut kerucut, kita akan cari luas dari setengah bola tersebut. Luas setengah bola dengan rumus 2 kali pi R kuadrat sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 10 dikali 10 sama dengan 628 cm persegi. Sehingga kita dapatkan bahwa luas permukaan bandul tersebut itu terdiri dari luas selimut kerucut ditambah luas setengah bola terbuka, yaitu kurang lebih kita dapatkan 1473,47087 cm persegi. Adik-adik, aplikasi bangun ruang sisi lengkung di kehidupan sehari-hari bisa kita lihat dalam slide berikut. Kalau tabung ada di drum, ada di tong sampah, ada di tabung Nutella atau tabung selai kamu, juga kaleng minuman bersoda, kaleng susu, dan juga ada di drum mainan. Bangun ruang kerucut juga bisa kita temui di topi ulang tahun, ada di corn, ada di corn es krim. Juga kalau di toa itu kerucut dipotong lagi ujungnya dengan kerucut. Jadi ada kerucut besar dipotong dengan kerucut di ujungnya. Nah, itu akan menghasilkan toa. Nah, sedangkan bola dalam aplikasi kehidupan sehari-hari kita bisa temui di buah semangka atau buah jeruk yang berbentuk bola bulat. Kemudian ada globe, terus kemudian ada setengah bola ada di mangkok, ada di bola mainan, ada juga di gelas. Nah, itu gelas terpotong dengan bagian sedikit, jadi itu bola dan dipotong sedikit ujungnya. Selama 20 menit ini kita telah selesai belajar bersama-sama mengenai 3 bangun ruang, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Kita juga telah menyelesaikan beberapa persoalan mengenai bangun ruang seperti mencari luas dan volume kerucut, tabung, maupun bola. Selain itu, kita juga telah belajar apa saja sih contoh pengaplikasian bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Maka saatnya kita sudahi belajar kali ini. Terima kasih, semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.